memasuki ruang sidang. Sidang sudah akan segera dimulai. Kita lihat bersama ini jalannya sidang pada pukul 9 tepat ya. Selalu dilaksanakan tepat pukul 9. Suasana sidang dapat Anda lihat langsung ini pemirsa. Basuki Cahayapurnama sudah memasuki ruang sidang dan Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarso juga tadi sudah menjelaskan terkait dengan tata tertib jalannya sidang yang akan digelar hari ini, dan auditorium ini dibatasi begitu untuk pengunjung yang mengikuti sidang sekitar 80 orang saja karena terbatasnya lokasi, sementara untuk para pendukung ditempatkan di luar sidang. Dan ini adalah proses jalannya sidang yang berlangsung. Jaksa penuntut umum Basuki Cahayapurnama dan tim kuasa hukum beserta majelis hakim sudah berada di area sidang. Kita akan melihat bersama bagaimana suasana terkini saat ini di sana. Pemirsa, untuk mekanisme sidang ini memang ada keterbatasan begitu dalam kami menyajikan visual atau gambar kondisi sidang, karena di sini juga majelis hakim memberikan peraturan kepada setiap media yang akan meliput sidang ini tidak bisa melakukan live langsung begitu, siaran langsung, tapi membatasi pengambilan gambar juru kamera begitu. Hanya diperbolehkan sebelum sidang dimulai, sekitar 5 menit sebelum sidang dimulai sampai dengan sidang berjalan. Kemudian nanti tim keamanan akan mempersilahkan para juru kamera ini untuk keluar ruang sidang. Namun beberapa media dari cetak online maupun elektronik lainnya bisa masuk ke ruang sidang tanpa membawa kamera dan juga alat perekam lainnya. Karena di luar auditorium ini disediakan speaker untuk dapat kemudian tim media atau jurnalis mengikuti agenda sidang yang berlangsung. Saat ini mungkin kita bisa tersambung bersama Marsyalina Gita yang langsung ada di sana. Marsyalina Gita, seperti apa jalannya sidang kali ini? Sudah dimulai, tadi tampak terlihat di gambar Anda, Gita. Ya, saat ini sidang ke-8 terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah akan dimulai. Dari Hakim Ketua Dwi Arso Budi Santiarso sudah memanggil saksi pertama yang akan didengarkan keterangannya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua dari Majelis Ulama Indonesia. Dan saat ini untuk kuasa hukum, jaksa penuntut umum, hakim semuanya sudah siap untuk melangsungkan sidang perdana ini. Dan karena sidang saat ini sudah akan dimulai, untuk itu awak media diperkenankan untuk keluar dari ruang persidangan, karena sebentar lagi pintu dari ruang persidangan ini akan ditutup, sehingga tidak boleh lagi ada gambar yang berada di dalam ruang persidangan. Seperti diketahui bahwa untuk Ma'ruf Amin, Ketua MUI ini pernah dipanggil oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 7 November 2016 yang lalu. Keterkaitan Ma'ruf Amin dimintai keterangannya atas fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sudah bro. Sudah dikasih kesempatan. Oke, Mbak. Iya, baik, seperti yang sudah disampaikan bahwa karena persidangan saat ini sudah dimulai, maka dari itu
untuk perekaman gambar maupun live report dari depan ruang persidangan ini sudah harus dihentikan karena sistemnya adalah ini tertutup untuk awak media, dan awak media hanya diperkenankan untuk mendengarkan melalui speaker yang sudah disediakan di depan ruang persidangan ini. Tentunya kita akan terus mendengarkan, dan juga nanti akan ada informasi-informasi yang terus digali oleh hakim, kuasa hukum maupun jaksa penuntut umum dengan saksi yang hari ini pertama dipanggil, yakni Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yohana. Baik, kita terima kasih. Nanti kita akan kembali tersambung dengan Anda di sana, Marcelina Gita dari Auditorium Kementerian Pertanian. Dan pemirsa, kita jeda dulu. Sesaat lagi Breaking News Metro TV akan segera kembali. Dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi sidang ke-8 Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Yang Anda lihat ini adalah kondisi ruang sidang saat ini. Sudah ada JPU dan juga pengunjung yang hadir di auditorium ini seperti sidang-sidang sebelumnya, bahwa untuk pengunjung ataupun tamu yang mengikuti jalannya sidang ini dibatasi sekitar 80 sampai dengan 120 orang. Mereka yang masuk di sini adalah orang-orang yang sudah memiliki identitas atau ID card yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan kita masih menantikan jalannya sidang yang akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kali ini. Sementara untuk beberapa saksi yang sudah hadir tadi, ada Ketua MUI Ma'ruf Amin, dan ada juga Ibnu Baskoro, saksi pelapor di Jakarta, dan juga Dahlia, anggota KPU DKI Jakarta pun juga sudah hadir. Sementara dua saksi lainnya adalah Jainuddin Sahbudin, keduanya adalah nelayan dari Pulau Panggang. Kita akan langsung membahas bersama Bung Ganjar Laksmana dan juga Bung Gaudans. Kita ke Bung Ganjar dulu. Bung Ganjar, ini ada saksi-saksi baru. Menurut Anda seperti apa? Ini ada Ketua MUI dan yang menarik juga ada Ketua anggota KPU DKI Jakarta. Karena kapasitasnya sebagai saksi, maka kita kembali lagi mengacu pada pengertian saksi, ya, yang ada di KUHAP, sebagaimana telah diubah oleh putusan MK. Yaitu orang yang mengetahui peristiwa pidana karena melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri. Nah, dan tempo hari kan saya pernah sampaikan bahwa MK mengubah ini, ya, jadi tidak harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri. Gitu. Yang saya kritisi bahwa tetap harus melihat sendiri, tetap harus mendengar sendiri, tetap harus mengalami sendiri, tapi yang dilihat, didengar, dan dialami tidak harus peristiwa pidananya. Boleh peristiwa lain. Nah, tetapi kan putusan MK tidak menyatakan demikian. Nah, itu menurut saya kurang logis, ya, tidak tepat gitu. Bagaimana mungkin orang bisa menyampaikan sesuatu yang bukan karena ia lihat sendiri, tapi lihat dari mata orang lain, dengar dari telinga orang lain, atau dialami oleh orang lain, gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat kembali ke pengertian saksi, ya saya berharap orang yang menjadi saksi itu orang yang betul-betul mengetahui peristiwa yang terjadi di Pulau Kelapa, ya, gitu, di tempat peristiwa waktu itu. Tuh, sehingga kita kembali kepada prinsip pembuktian hukum pidana, di mana hukum pidana berlaku dalam konteks tempus delicti dan locus delicti. Jadi kita melihat apakah yang dilakukan memang sudah diatur oleh hukum pidana dan apakah terjadi di wilayah hukum Indonesia dalam arti Pulau. Nah, itu kan kaitannya banyak sekali, termasuk dengan kedudukan saksi yang akan menerangkan peristiwa yang terjadi di situ. Ya, kemarin ada dua saksi yang bisa dikatakan adalah saksi fakta begitu yang dihadirkan pada sidang ke-7, yaitu Lurah Pulau Panggang Yuli Hardi dan juga Nur Holis, yaitu kamerawan Divisi Humas Pemprov DKI. Dan dari pernyataan mereka, Yuli Hardi misalnya mengaku tidak mengikuti seluruh pidato Ahok. Itu menurut Anda sejauh mana kekuatan di mata hukum? Pertama begini, saya sudah sampaikan bahwa saksi-saksi ini orang yang berada di tempat, ya. Kalau kita mengaitkan dengan delik yang disangkakan, yang didakwakan kepada terdakwa Pak Ahok, itu pembuktiannya harus mengarah kepada apakah saksi, ya, tahu, melihat, mendengar apa yang diucapkan Pak Ahok, ya. Nah, tantangannya adalah begini, tantangannya adalah saya tidak tahu persis, ya, Pak Ahok itu bicara berapa lama, ya.
Nah, saksi hanya perlu mengiyakan bahwa kalimat yang keluar dari mulut Pak Ahok adalah demikian. Gitu. Nah, masalahnya begini, kalau Pak Ahok misalnya bicara 1 jam, saya khawatir saksi tidak mampu menegaskan kalimat tertentu, karena jangan-jangan di bagian itu dia sedang tidak konsentrasi. Ini Yuli Hardi mengatakan kemarin, Bung Ganjar, lebih jauh Yuli Hardi mengatakan bahwa tidak tahu bahwa Ahok itu menyebut surat Al-Maidah. Bahkan ia mengatakan bahwa saya tahu setelah beberapa waktu ramai di televisi. Itu Yuli Hardi. Dan sementara kameramennya Nurholis Majid juga merekam pidato Ahok di Pulau Pramuka, tapi tidak memotong-motong rekamannya, sehingga dia pun juga langsung menyerahkan hasil itu kepada atasannya. Ya, maka harusnya begini, saya pikir penyidik dari awal harusnya mencari saksi, ya, orang yang hadir di situ, yang ingatkah saudara ada kalimat Pak Ahok menyatakan demikian. Saya pikir mungkin ada, ya, artinya itu bukan sesuatu yang mustahil, ya. Saya pikir pasti dari sekian, saya nggak tahu sekian puluh atau sekian ratus yang hadir di situ, pasti ada yang ingat kalimat-kalimat di bagian tertentu itu. Nah, mereka inilah yang menurut saya seharusnya menjadi saksi sehubungan dengan pembuktian kalimat yang keluar dari mulut Pak Ahok, gitu. Selebihnya, apakah kalau memang si saksi ini bilang, oh benar Pak Ahok bilang itu, saya ingat beliau bilang itu, mungkin hakim, jaksa, pengacara akan tanya, bagaimana ceritanya kok Anda bisa ingat potongan kalimat itu, gitu ya. Ini untuk memastikan apakah dia pura-pura ingat, apakah setelah ramai dia baru ingat, atau memang dia betul-betul merasakan sesuatu pada waktu Pak Ahok menyampaikan kalimat itu, gitu. Kita kan begini, kita ngobrol panjang lebar, tidak semua pembicaraan kita ingat, ya. Tapi pasti dalam pembicaraan itu ada bagian-bagian tertentu yang kita ingat, entah karena berkesan atau sakit hati, gitu. Nah, itu kan harus diungkapkan. Sehingga kembali lagi pada prinsip pembuktiannya, ini hanya perlu memastikan bahwa betul kalimat yang keluar dari mulut Pak Ahok adalah demikian, sama dengan yang diupload di media sosial, dikuatkan oleh saksi-saksi minimal 2 orang. Selebihnya silahkan ahli yang mengartikan, menafsirkan apa kalimat itu, maknanya apa. Oke. Gitu. Bung Gauda seperti apa melihat perjalanan saksi-saksi yang dihadirkan sampai dengan sidang ke-8 ini? Ya, ada yang disebut saksi fakta, ada yang disebut saksi pelapor. Sebetulnya di KUHP itu kan adanya cuma saksi aja, ya, tidak ada pembagian-pembagiannya. Tetapi benar yang dikatakan Bung Ganjar tadi, saksi di pasal 1 angka 26 itu kan dengar, lihat, alami. Kalau dia tidak mengalami, tidak mendengar, tidak melihat, apa yang mau disaksikan, gitu. Tetapi kan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas pemahaman tentang itu, bahwa tidak harus melihat, tidak harus mendengar, tidak harus mengalami. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa memberikan saksi? Kalau kita lihat misalnya di dalam persidangan sebelumnya, ada yang mengatakan banyak sekali telepon, SMS, WA dari Kepulauan Seribu, sampai handphone saya ini hang, gitu, ya. Karena itu dihapus. Tapi ternyata ketika Ahok kemarin ke Pulau Seribu, bahwa dia itu dielulukan di sana. Itu artinya memang orang di sana itu tidak pernah menganggap Ahok menista agama. Apakah Ahok menista atau tidak kan harus dibuktikan di pengadilan. Tunggu putusan pengadilan, ya. Iya, Anda melihat tadi Ahok di tengah menjalankan proses hukum, kemarin juga tetap menjalankan kampanye di TKP kasus Ahok itu sendiri, warga bereaksi antusias begitu. Makna apa yang Anda lihat terkait dengan aspek politik begitu? Ya, saya lihat dari sisi waktunya, Ahok itu ke Pulau Seribu itu hanya sehari sebelum persidangan digelar untuk yang ke-8, ya. Dan di sana itu dia dielulu. Sangat seseorang yang melihat apa yang terjadi di Kepulauan Seribu itu tidak yakin kalau Ahok itu menista agama, atau tidak yakin warga yang sangat antusias menyambut Ahok itu menilai Ahok itu sebagai penista. Buktinya Ahok itu happy-happy aja kok di Pulau Seribu. Bahkan warganya itu sangat happy melihat Ahok di sana. Iya, ini kita lihat ini pemirsa aktivitas Basuki Cahayapurnama yang kemarin sempat ke Pulau Seribu. Pulau Seribu ini adalah lokasi begitu peristiwa atau fakta yang menjadi kasus menyeret Ahok sampai dengan menjalani proses sidang seperti ini. Kita lihat ini ada warga yang memberikan respon dan juga antusiasme mereka terkait dengan kedatangan Ahok, dan beberapa warga menilai bahwa Basuki Cahayapurnama menurut mereka, menurut warga Kepulauan Seribu sebagian yang kemarin hadir, tidak menistakan agama karena banyak hal yang telah diperbuat Ahok. Artinya Bung Gaudes, ini menurut Anda justru menguntungkan, ya?
untuk Ahok? Ya tentu menguntungkan atau tidak kan itu kan tergantung proses pembuktian di pengadilan. Karena di pengadilan itu kan yang paling pertarungan itu pada pembuktian, alat bukti. Alat bukti itu kan cuma ada 5 ya. Ada yang disebut saksi, keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Dari 5 itu mampukah pengacara Ahok atau mampukah Ahok membuktikan dirinya bahwa tidak menista? Tentu dari sisi saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan bahwa Ahok menista. Tetapi dilihat dari rekaman tadi kayaknya sih kok jauh sekali ya dari perasaan menista. Mestinya mereka yang kemarin menyambut Ahok itu tidak semeriah itu ya, tidak segembira itu ketemu Ahok. Bahkan tidak ada penolakan ataupun penghadangan di situ ya, Bung Gados? Ya bahkan welcome sekali masyarakat di sana welcome. Ya. Bung Ganjar melihat ini aspek politik memang, tapi ada bisa dikaitkan dengan hukum itu sendiri. Ya, terus terang sih begini ya, kalau secara hukum apa yang terjadi kehadiran Ahok di Pulau Kelapa ya, ada Pulau Kelapa dan Pulau ya, di beberapa pulau ya, sih tidak bernilai hukum sama sekali di pengadilan ya. Nah cuma begini, kalau kita mau lebih rinci dan lebih objektif, di peristiwa kemarin itu bukan tidak mungkin ada beberapa varian ya. Mungkin ada yang memang warga di sana yang ikut hadir, ingat apa ucapan Pak Ahok, tersinggung, tapi tidak sakit hati, tidak bertindak. Tersinggung tapi bertindak, menolak gitu ya. Ada juga mungkin yang tidak tersinggung, ikut menyambut ya. Atau tidak tersinggung, malas menyambut. Jadi pilihannya kan banyak, sehingga saya tidak mau terburu-buru menilai bahwa ini sesuatu yang berguna untuk proses pengadilan gitu ya. Justru saya melihat ini sih sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali ya, karena kembali lagi yang harus dibuktikan adalah apakah kalimat yang keluar dari mulut Ahok adalah menista agama atau bukan. Itu saja. Jadi apalagi ini kan istilahnya peristiwa yang terjadi setelah tindak pidananya gitu. Jadi bukan sesuatu yang bernilai secara hukum untuk pembuktian. Bahwa nanti mungkin hakim boleh menilai ya sebagai penilaian tambahan, mungkin hal yang meringankan, baik dari terdakwa maupun baik dari reaksi publik yang dia lihat, bisa saja. Bisa saja. Ya, dan itu sah di mata hukum ya. Termasuk juga mungkin dia menilai, wah ini ada reaksi umat Islam tertentu yang marah, boleh saja hakim menilai itu gitu ya. Atau hakim juga boleh menggunakan alasan bahwa seandainya ini bukan tindak pidana tapi gitu ya, kalaupun ini tindak pidana tapi begini gitu. Jadi memang hakim punya kewenangan yang sangat luas, tetapi yang pada intinya adalah apa yang harus dibuktikan, berikut alat bukti yang bisa mendukungnya. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, lalu Bung Ganjar terkait dengan satu saksi yang kemarin sudah 3 kali tidak hadir, yaitu Ibnu Baskoro, sekarang di pemanggilan keempat ya. Ini yang di keempat dia dipanggil menjadi saksi, sekarang dia hadir. Menurut Anda cukup signifikan tidak? Karena statusnya saksi, saya berharap signifikan. Saksi pelapor ya. Saksi pelapor ya. Kalau begini, saya sih menyampingkan istilah pelapornya ya. Saya mencoba konsisten di situ. Nah, mudah-mudahan dia memang bisa menjelaskan apa yang terjadi di TKP, gitu ya. Dan ia ingat apa yang terjadi di TKP. Lalu ia juga sadar bagian mana ia harus menyampaikan sesuatu. Walaupun begini, itu nanti juga bergantung pada pihak yang menghadirkan, dalam hal ini jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini kan harus tahu orang ini saya hadirkan sebagai saksi, berharap dari mulutnya keluar keterangan ini, sehingga supaya keluar keterangan ini saya harus bertanya apa ya. Gitu. Yang di bagian itu kan saya pikir penuntut umum tidak perlu diajarkan, gitu ya. Walaupun di beberapa peristiwa persidangan yang sebelumnya saya juga terheran-heran karena ada disebut saksi pelapor, pelapor tapi bukan saksi, gitu ya. Sehingga ini dari mana munculnya istilah saksi pelapor? Dalam praktek begini, terus terang saja ya, dalam praktek ini sudah lama sekali terjadi kesalahan. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria saksi tampil di pengadilan dan disebut sebagai saksi. Oke, salah kaprah begitu. Iya, ya kalau memang ini kita memerlukan perluasan, ya ubah dong kuhapnya, gitu ya. Jangan ini kan hukum acara yang normanya itu pengaturan, ya. Apa yang diatur di situ itu yang boleh dilakukan. Kalau tidak diatur tidak boleh dilakukan. Jadi kalau perlu perubahan, ya diubah undang-undangnya. Kalau ada yang ketinggalan diubah. Maka sekarang kan sedang diupayakan perubahan. Nah, salah satu kritisi saya adalah jangan melihat mendengar memahami sendiri peristiwa pidana, tapi peristiwa lain
terkait tindak pidana. Oke. Gitu. Baik, tahan dulu Bung Ganjar dan Bung Kades. Kita kembali bergabung bersama reporter Gadis Bianca langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta. Kita ke Gadis. Gadis, apakah Ahok sudah tiba di lokasi sidang kali ini? Ya, Yohana, sekitar 5 menit lalu, terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini sudah tiba di Gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta dan siap untuk menjalani persidangan bersama dengan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan juga tim kuasa hukum yang nanti akan menemani dalam mendengarkan kesaksian dari 5 orang saksi yang dijadwalkan hadir pada hari ini. Kami pun sudah melihat kehadiran dari tim Jaksa Penuntut Umum sekitar 15 menit lalu. Ketua tim Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono pun sempat menyampaikan beberapa hal kepada awak media yang sudah menunggu bahwa ada 5 orang saksi yang memang sengaja dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum untuk menggali sejumlah hal terkait dengan dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Dari Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ali Mukartono menyampaikan bahwa nanti akan digali berkaitan dengan fatwa MUI terkait surat Al-Maidah ayat 51, apakah dasar yang apakah yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa tersebut dan bagaimana hukum dari fatwa MUI ini, apakah memang mengikat seluruh umat Islam atau bukan atau tidak harus selalu diikuti begitu. Dan selain itu untuk saksi anggota KPU DKI Jakarta Dahlia, Ali Mukartono tadi menyampaikan bahwa kepada Dahlia nanti akan digali berkaitan dengan proses pada DKI Jakarta karena Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan nantinya ini akan digali apakah saat itu pada akhir September 2016 lalu Basuki Cahayapurnama ini sudah terdaftar sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 ini, sehingga nanti akan digali pula konteks apa yang pada September lalu ini dibahas oleh Ahok karena ada pernyataan yang berkaitan dengan berkaitan dengan memilih Gubernur DKI Jakarta kembali, yakni Ahok Basuki Cahayapurnama. Selain itu terkait dengan kehadiran dari saksi pelapor Ibnu Baskoro ini akan kembali digali berkaitan dengan apa dasar pelaporan terhadap Basuki Cahayapurnama terkait dengan dugaan penodaan agama yang dilaporkan di Jakarta. Sementara itu 3 saksi memang sudah hadir, Yohana, namun kami belum melihat atau belum mengetahui kehadiran dari 2 nelayan Pulau Panggang yang juga rencananya akan dijadwalkan hadir, yakni adalah Jainuddin alias Panel bin Adim dan juga Sahbudin alias Denny. Dan ini menurut tim kuasa hukum untuk keterangan 2 nelayan diyakini akan cukup meringankan terdakwa Basuki Cahayapurnama karena menurut tim kuasa hukum sejumlah nelayan justru menyenangi atau justru tidak mempermasalahkan apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Kemarin pun calon Gubernur DKI Jakarta ini kembali mendatangi Kepulauan Seribu untuk berdialog dan ini dan tim kuasa hukum maupun juga dari tim pemenangan sendiri melihat respon positif diperlihatkan oleh sejumlah masyarakat di Kepulauan Seribu. Kita menanti, Yohana, apa saja yang nanti akan terjadi dalam persidangan ke-8 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atas dugaan penodaan agama. Apakah memang nanti ini cukup meringankan terdakwa atau cukup memberatkan terdakwa? Yohana. Baik, Gadis Bianca melaporkan, nanti kami akan melihat lagi bagaimana situasi terkini dari sana, dari Kementerian Pertanian. Terima kasih Gadis Bianca. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan Breaking News seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda kali ini langsung di Auditorium Kementerian Pertanian. Sudah ada rekan kami Marsyalina Gita yang ada di sana untuk menginformasikan kondisi terkini di sana. Gita, bagaimana suasana atau keamanan yang saat ini sedang berlangsung jelang sidang Ahok?
Situasi terkini di depan ruang persidangan auditorium Kementerian Pertanian bisa saya gambarkan. Ini adalah suasana terkini, pengamanan begitu diperketat sekali oleh aparat keamanan gabungan, baik itu dari Polda Metro Jaya serta Polres Jakarta Selatan. Dan kalau misalnya kita melihat, ini ada beberapa pengunjung yang saat ini sudah mulai memasuki auditorium Kementerian Pertanian, dan mekanismenya, sistemnya adalah akan diperiksa terlebih dahulu setiap pengunjung yang datang. Ini diperiksa keseluruhan apa-apa saja yang dibawa, kemudian juga pemeriksaannya menggunakan metal detector, sehingga ini bisa dipastikan bahwa barang-barang yang dibawa oleh para pengunjung untuk bisa masuk ke ruang persidangan ini seluruhnya steril dan juga aman. Untuk ke dalam ruang persidangan ini tidak diperkenankan untuk membawa telepon genggam maupun juga tas. Untuk itu, tas maupun juga telepon genggam nantinya ini harus disimpan terlebih dahulu di loker yang disediakan oleh pihak aparat keamanan. Dan kalau kita melihat sedikit ini di dalam ruang persidangan, ini juga sudah mulai dipadati oleh para pengunjung, baik itu yang pro maupun juga yang kontra. Para pengunjung ini sudah mulai datang ke auditorium Kementerian Pertanian sekitar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Begitu juga dengan tim kuasa hukum dari terdakwa Ahok. Saat ini tim kuasa hukum sudah berada di dalam ruang persidangan dan sudah menempati tempatnya. Keseluruhan tim sudah hadir. Jaksa penuntut umum pun juga ini sudah hadir di dalam ruang persidangan. Dan nantinya persidangan rencananya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya juga sudah memantau terdakwa Basuki Cahayapurnama juga saat ini sudah berada di dalam auditorium Kementerian Pertanian. Namun untuk terdakwa Ahok saat ini berada di ruang khusus. Nanti Ahok baru bisa masuk ke dalam ruang sidang pada saat hakim memanggil Ahok, dan ini sebagai penanda bahwa sidang dimulai. Yohana. Ya Gita, lalu apakah sudah ada update terkini terkait dua saksi yang belum hadir? Tadi ada dua saksi nelayan yang belum hadir begitu. Bagaimana dengan saat ini? Sampai sejauh ini konfirmasi yang kami dapatkan masih 3 saksi saja yang terkonfirmasi hadir. Ini juga berdasarkan pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa 3 saksi yang baru konfirmasi hadir. Bahkan kami juga sudah memantau ketiga saksi tersebut ini sudah hadir di auditorium Kementerian Pertanian, yakni ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, kemudian Ibnu Baskoro. Ibnu Baskoro sekali lagi 3 kali sudah tidak hadir dalam persidangan, namun pemanggilan yang keempat ini Ibnu Baskoro sebagai pelapor hadir dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya. Dan satu lagi yang terkonfirmasi akan hadir dalam persidangan yakni Dahlia Umar selaku komisioner dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Kami masih juga akan menunggu apakah saksi lainnya yakni 2 nelayan akan bisa hadir untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan hari ini. Yohana. Lalu bagaimana dengan mekanisme peliputan untuk sidang ke-8 ini, ada yang berbeda? Untuk mekanisme peliputan tidak ada yang berbeda dengan persidangan-persidangan sebelumnya. Tetap sama bahwa awak media diperkenankan untuk mengambil gambar sebelum persidangan dimulai sampai persidangan dimulai. Jadi pada saat nanti majelis hakim menyatakan bahwa persidangan ini dimulai, maka kameramen khususnya awak media yang membawa kamera ini diperkenankan untuk keluar dari ruang persidangan, dan awak media diperkenankan untuk mendengarkan bagaimana jalannya persidangan ini menggunakan ada speaker yang disediakan di depan ruang persidangan auditorium Kementerian Pertanian. Sekali lagi tetap mekanismenya sama bahwa tidak boleh ada alat perekam di dalam ruang persidangan pada saat persidangan ini sudah dimulai. Yohana.
Marsyalina Gita, terima kasih untuk update terkini dari sana. Nanti kita akan kembali jelang sidang Ahok digelar. Terima kasih Gita. Kita lanjutkan ke Bung Ganjar dan Bung Gaudot. Tadi sepertinya ada polemik terkait terminologi saksi itu sendiri. Kan ini mempengaruhi misalnya seperti Ma'ruf Amin. Sekarang yang beredar adalah saksi fakta, padahal tidak ada di sana. Menurut Bung Ganjar? Ya, saya tidak bermaksud mengomentari lagi saksi, apa itu saksi, putusan MK dan lain-lain ya. Pada faktanya memang selama ini orang yang tidak memenuhi syarat pengertian saksi sebagaimana di KUHAP, bahkan termasuk yang oleh perluasannya oleh MK, itu memberikan keterangan di pengadilan dan disebut sebagai saksi. Nah, sehingga kalau buat saya pribadi lebih baik menunggu keterangan apa yang kira-kira disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin selaku Ketua Majelis Ulama ya. Dari situ nanti kita nilai apakah memang ada keterangannya yang bernilai di mata hukum di pengadilan sehingga memenuhi syarat sebagai keterangan saksi, menjadi alat bukti. Gitu. Karena ini juga akan menentukan bagaimana kemudian jika ada peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang, harus jelas di awal terkait dengan saksi pelapor, tapi bukan pelapor, tapi yang pelapor tapi justru jadi saksi. Bung Gaudot, sedarurat apa kita mungkin harus mendorong revisi undang-undang MK itu sendiri? Ya memang kalau kita lihat memang Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini banyak sekali putusan yang tidak masuk akal ya. Kemarin itu ada revisi undang-undang tipikor tentang kata bisa itu berarti korupsi itu menjadi hukum delik formil ya, juga terkait dengan saksi. Tapi yang mau saya katakan begini, kalau seperti yang dikatakan oleh penasihat hukum tadi kan jelas ya bahwa mengapa ketuamu itu dihadirkan sebagai saksi, karena sesuai dengan dakwaan bahwa dakwaan itu mengacu kepada sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Walaupun selama ini yang kita pahami yang ada itu fatwa, tetapi sekarang ini disebutnya sebagai sikap keagamaan. Nah, tentu seperti yang dikatakan oleh Pak Ganjar tadi, nanti kita melihat apakah kesaksian yang disampaikan itu yang pertama. Tetapi yang mau saya katakan begini, mestinya semua saksi itu berbicara apa adanya di depan persidangan, karena tahu pada akhirnya yang diputuskan oleh majelis hakim itu hanya berdasarkan dua kok, berdasarkan alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim. Karena itu tidak perlulah membawa masa ke sana menekan persidangan. Biarkanlah persidangan itu berjalan secara leluasa sehingga seluruh fakta itu digali dengan sempurna. Dan atas dasar fakta yang dikemukakan secara sempurna di dalam ruang sidang itu, hakim bisa mengambil keputusan. Sebab kalau tidak, saksi tidak bisa datang misalnya, bagaimana bisa hakim mengambil keputusan? Dan jangan lupa, saksi yang tidak bisa datang itu bisa dikenai pidana juga 9 bulan ya. 9-8 bulan ya. Pokoknya ada pidananya kalau tidak datang gitu. Baik, nanti kita juga akan melihat bagaimana situasi di luar gedung persidangan. Apakah masih sama, ada kubu-kubu yang terus mengawal jalannya sidang ke ini. Kita akan lihat seusai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV. Si publik yang dia lihat bisa saja. Bisa saja, ya, dan itu sah di mata hukum ya. Termasuk juga mungkin dia menilai, wah ini ada reaksi umat Islam tertentu yang marah. Boleh saja hakim menilai itu, gitu ya. Atau hakim juga boleh menggunakan alasan bahwa seandainya ini bukan tindak pidana, tapi gitu ya. Kalaupun ini tindak pidana, tapi begini gitu. Jadi memang hakim punya kewenangan yang sangat luas, tetapi yang pada intinya adalah apa yang harus dibuktikan, berikut alat bukti yang bisa mendukungnya. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, lalu Bung Ganjar, terkait dengan satu saksi yang kemarin sudah 3 kali tidak hadir, yaitu Ibnu Baskoro, sekarang di pemanggilan keempat ya. Ini yang di keempat dia dipanggil menjadi saksi, sekarang dia hadir. Menurut Anda cukup signifikan tidak? Karena statusnya saksi, saya berharap signifikan. Saksi pelapor ya. Saksi pelapor ya. Kalau begini, saya sih menyampingkan istilah pelapornya ya. Saya mencoba konsisten di situ. Nah, mudah-mudahan dia memang bisa menjelaskan apa yang terjadi di TKP, gitu ya. Dan ia ingat apa yang terjadi di TKP. Lalu ia juga sadar bagian mana ia harus menyampaikan sesuatu. Walaupun begini, itu nanti juga bergantung pada pihak yang menghadirkan, dalam hal ini jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini kan harus tahu, orang ini saya hadirkan sebagai saksi, berharap dari mulutnya keluar keterangan ini, sehingga supaya keluar keterangan ini saya harus bertanya apa ya. Gitu. Yang di bagian itu kan saya pikir penuntut umum tidak perlu diajarkan, gitu ya. Walaupun di beberapa peristiwa persidangan yang sebelumnya,
Saya juga terheran-heran karena ada disebut saksi pelapor, pelapor tapi bukan saksi, gitu ya. Sehingga ini dari mana munculnya istilah saksi pelapor? Dalam praktek begini, terus terang saja ya, dalam praktek ini sudah lama sekali terjadi kesalahan. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria saksi tampil di pengadilan dan disebut sebagai saksi. Oke, Gitu. salah kaprah begitu. Iya, ya apa ya? Ya kalau memang ini kita memerlukan perluasan, ya ubah dong kuhapnya, Kuhap. gitu ya. Jangan ini kan hukum acara yang normanya itu pengaturan, ya. Apa yang diatur di situ itu yang boleh dilakukan. Kalau tidak diatur tidak boleh dilakukan. Jadi kalau perlu perubahan, ya diubah undang-undangnya. Kalau ada yang ketinggalan diubah. Maka sekarang kan sedang diupayakan perubahan. Nah, salah satu kritisi saya adalah jangan melihat mendengar mengalami sendiri peristiwa pidana, tapi peristiwa lain terkait tindak pidana. Oke, Gitu. baik, tahan dulu Bung Ganjar dan Bung Gaders. Kita kembali bergabung bersama reporter Gadis Bianca langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta. Kita ke Gadis. Gadis, apakah Ahok sudah tiba di lokasi sidang kali ini? Ya, Yohana, sekitar 5 menit lalu, terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini sudah tiba di gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta dan siap untuk menjalani persidangan bersama dengan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan juga tim kuasa hukum yang nanti akan menemani dalam mendengarkan kesaksian dari 5 orang saksi yang dijadwalkan hadir pada hari ini. Kami pun sudah melihat kehadiran dari tim Jaksa Penuntut Umum sekitar 15 menit lalu. Ketua tim Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono pun sempat menyampaikan beberapa hal kepada awak media yang sudah menunggu bahwa ada 5 orang saksi yang memang sengaja dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum untuk menggali sejumlah hal terkait dengan dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Dari Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ali Mukartono menyampaikan bahwa nanti akan digali berkaitan dengan fatwa MUI terkait surat Al-Maidah ayat 51, apakah dasar yang apakah yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa tersebut dan bagaimana hukum dari fatwa MUI ini, apakah memang mengikat seluruh umat Islam atau bukan atau tidak harus selalu diikuti begitu. Dan selain itu untuk saksi anggota KPU DKI Jakarta Dahlia, Ali Mukartono tadi menyampaikan bahwa kepada Dahlia nanti akan digali berkaitan dengan proses pada DKI Jakarta karena Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan nantinya ini akan digali apakah saat itu pada akhir September 2016 lalu Basuki Cahayapurnama ini sudah terdaftar sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 ini, sehingga nanti akan digali pula konteks apa yang pada September lalu ini dibahas oleh Ahok karena ada pernyataan yang berkaitan dengan berkaitan dengan memilih Gubernur DKI Jakarta kembali, yakni Ahok Basuki Cahayapurnama. Selain itu terkait dengan kehadiran dari saksi pelapor Ibnu Baskoro ini akan kembali digali berkaitan dengan apa dasar pelaporan terhadap Basuki Cahayapurnama terkait dengan dugaan penodaan agama yang dilaporkan di Jakarta. Sementara itu 3 saksi memang sudah hadir, Yohana, namun kami belum melihat atau belum mengetahui kehadiran dari 2 nelayan Pulau Panggang yang juga rencananya akan dijadwalkan hadir, yakni adalah Jainuddin alias Panel bin Adim dan juga Sahbudin alias Denny. Dan ini menurut tim kuasa hukum untuk keterangan 2 nelayan diyakini akan cukup meringankan terdakwa Basuki Cahayapurnama karena menurut tim kuasa hukum sejumlah nelayan justru menyenangi atau justru tidak mempermasalahkan apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Kemarin pun calon gubernur DKI Jakarta ini kembali mendatangi Kepulauan Seribu untuk berdialog dan ini dan tim kuasa hukum maupun juga dari tim pemenangan sendiri melihat respon positif diperlihatkan oleh sejumlah masyarakat di Kepulauan Seribu. Kita menanti, Yohana, apa saja yang nanti akan terjadi dalam persidangan ke-8 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atas dugaan penodaan agama. Apakah memang nanti ini cukup meringankan terdakwa atau cukup memberatkan terdakwa? Yohana. Baik, Gadis Bianca melaporkan, nanti kami akan
melihat lagi bagaimana situasi terkini dari sana, dari Kementerian Pertanian. Terima kasih Gadis Bianca. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan Breaking News seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda kali ini langsung di auditorium Kementerian Pertanian. Sudah ada rekan kami Marsyalina Gita yang ada di sana untuk menginformasikan kondisi terkini di sana. Gita, bagaimana suasana atau keamanan yang saat ini sedang berlangsung jelang sidang Ahok? Situasi terkini di depan ruang persidangan auditorium Kementerian Pertanian bisa saya gambarkan. Ini adalah suasana terkini, pengamanan begitu diperketat sekali oleh aparat keamanan gabungan, baik itu dari Polda Metro Jaya serta Polres Jakarta Selatan. Dan kalau misalnya kita melihat, ini ada beberapa pengunjung yang saat ini sudah mulai memasuki auditorium Kementerian Pertanian, dan mekanismenya, sistemnya adalah akan diperiksa terlebih dahulu setiap pengunjung yang datang. Ini diperiksa keseluruhan apa-apa saja yang dibawa, kemudian juga pemeriksaannya menggunakan metal detector, sehingga ini bisa dipastikan bahwa barang-barang yang dibawa oleh para pengunjung untuk bisa masuk ke ruang persidangan ini seluruhnya steril dan juga aman. Untuk dalam ruang persidangan ini tidak diperkenankan untuk membawa telepon genggam maupun juga tas. Untuk itu, tas maupun juga telepon genggam nantinya ini harus disimpan terlebih dahulu di loker yang disediakan oleh pihak aparat keamanan. Dan kalau kita melihat sedikit ini di dalam ruang persidangan, ini juga sudah mulai dipadati oleh para pengunjung, baik itu yang pro maupun juga yang kontra. Para pengunjung ini sudah mulai datang ke auditorium Kementerian Pertanian sekitar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Begitu juga dengan tim kuasa hukum dari terdakwa Ahok. Saat ini tim kuasa hukum sudah berada di dalam ruang persidangan dan sudah menempati tempatnya. Keseluruhan tim sudah hadir. Jaksa penuntut umum pun juga ini sudah hadir di dalam ruang persidangan. Dan nantinya persidangan rencananya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya juga sudah memantau terdakwa Basuki Cahayapurnama juga saat ini sudah berada di dalam auditorium Kementerian Pertanian. Namun untuk terdakwa Ahok saat ini berada di ruang khusus. Nanti Ahok baru bisa masuk ke dalam ruang sidang pada saat hakim memanggil Ahok, dan ini sebagai penanda bahwa sidang dimulai. Yohana. Ya Gita, lalu apakah sudah ada update terkini terkait dua saksi yang belum hadir? Tadi ada dua saksi nelayan yang belum hadir, begitu. Bagaimana dengan saat ini? Sampai sejauh ini konfirmasi yang kami dapatkan masih 3 saksi saja yang terkonfirmasi hadir. Ini juga berdasarkan pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa 3 saksi yang baru konfirmasi hadir. Bahkan kami juga sudah memantau ketiga saksi tersebut ini sudah hadir di auditorium Kementerian Pertanian, yakni ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, kemudian Ibnu Baskoro. Ibnu Baskoro sekali lagi 3 kali sudah tidak hadir dalam persidangan, namun pemanggilan yang keempat ini Ibnu Baskoro sebagai pelapor hadir dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya. Dan satu lagi yang terkonfirmasi akan hadir dalam persidangan yakni Dahlia Umar selaku komisioner dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Kami masih juga akan menunggu apakah saksi lainnya yakni 2 nelayan akan bisa hadir untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan hari ini. Yohana. Lalu bagaimana dengan mekanisme peliputan untuk sidang ke-8 ini, ada yang berbeda? Untuk mekanisme peliputan tidak ada yang berbeda dengan persidangan-persidangan sebelumnya. Tetap sama bahwa awak media diperkenankan untuk mengambil gambar sebelum persidangan dimulai sampai persidangan dimulai. Jadi pada saat nanti majelis hakim menyatakan bahwa persidangan ini dimulai, maka kameramen khususnya awak media yang membawa kamera ini diperkenankan. Yang lebar, tidak semua pembicaraan kita ingat.
ya. Tapi pasti dalam pembicaraan itu ada bagian-bagian tertentu yang kita ingat, entah karena berkesan atau sakit hati, gitu. Nah itu kan harus diungkapkan, sehingga kembali lagi pada prinsip pembuktiannya, ini hanya perlu memastikan bahwa betul kalimat yang keluar dari mulut Pak Ahok adalah sedemikian, sama dengan yang diupload di media sosial, dikuatkan oleh saksi-saksi minimal 2 orang, selebihnya silahkan ahli yang mengartikan, menafsirkan apa kalimat itu, maknanya apa. Oke. Gitu. Bung Gaudes seperti apa melihat perjalanan saksi-saksi yang dihadirkan sampai dengan sidang ke-8 ini? Ya, ada yang disebut saksi fakta, ada yang disebut saksi pelapor. Sebetulnya di KUHP itu kan adanya cuma saksi aja ya, tidak ada pembagian-pembagiannya. Tetapi benar yang dikatakan Bung Ganjar tadi, saksi di pasal 1 angka 26 itu kan dengar, lihat, alami. Kalau dia tidak mengalami, tidak mendengar, tidak melihat apa yang mau disaksikan, gitu. Tetapi kan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas pemahaman tentang itu, bahwa tidak harus melihat, tidak harus mendengar, tidak harus mengalami. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa memberikan saksi? Kalau kita lihat misalnya di dalam persidangan sebelumnya, ada yang mengatakan banyak sekali telepon, SMS, WA dari Kepulauan Seribu, sampai handphone saya ini hang gitu ya, karena itu dihapus. Tapi ternyata ketika Ahok kemarin ke Pulau Seribu, bahwa dia itu dielulukan di sana, itu artinya memang orang di sana itu tidak pernah menganggap Ahok menista agama. Apakah Ahok menista atau tidak kan harus dibuktikan di pengadilan. Tunggu putusan pengadilan ya. Iya, Anda melihat tadi Ahok di tengah menjalankan proses hukum, kemarin juga tetap menjalankan kampanye di TKP kasus Ahok itu sendiri, warga bereaksi antusias begitu. Makna apa yang Anda lihat terkait dengan aspek politik begitu? Ya, saya lihat dari sisi waktunya, Ahok itu ke Pulau Seribu itu hanya sehari sebelum persidangan digelar untuk yang ke-8 ya. Dan di sana itu dia dielulu. Sangat seseorang yang melihat apa yang terjadi di Kepulauan Seribu itu tidak yakin kalau Ahok itu menista agama, atau tidak yakin warga yang sangat antusias menyambut Ahok itu menilai Ahok itu sebagai penista. Buktinya Ahok itu happy-happy aja kok di Pulau Seribu. Bahkan warganya itu sangat happy melihat Ahok di sana. Iya, ini kita lihat ini pemirsa aktivitas Basuki Cahayapurnama yang kemarin sempat ke Pulau Seribu. Pulau Seribu ini adalah lokasi begitu peristiwa atau fakta yang menjadi kasus menyeret Ahok sampai dengan menjadi proses sidang seperti ini. Kita lihat ini ada warga yang memberikan respon dan juga antusiasme mereka terkait dengan kedatangan Ahok, dan beberapa warga menilai bahwa Basuki Cahayapurnama menurut mereka, menurut warga Kepulauan Seribu sebagian yang kemarin hadir, tidak menistakan agama karena banyak hal yang telah diperbuat Ahok. Artinya Bung Gaudes, ini menurut Anda justru menguntungkan ya untuk Ahok? Ya, tentu menguntungkan atau tidak kan tergantung proses pembuktian di pengadilan. Karena di pengadilan itu kan yang paling pertarungan itu pada pembuktian, alat bukti. Alat bukti itu kan cuma ada 5 ya. Ada yang disebut saksi, keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Dari 5 itu, mampukah pengacara Ahok atau mampukah Ahok membuktikan dirinya bahwa tidak menista? Tentu dari sisi saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan bahwa Ahok menista. Tetapi dilihat dari rekaman tadi, kayaknya sih kok jauh sekali ya dari perasaan menista. Mestinya mereka yang kemarin menyambut Ahok itu tidak semeriah itu ya, tidak segembira itu ketemu Ahok. Bahkan tidak ada penolakan ataupun penghadangan di situ ya Bung Gaudes? Ya, bahkan welcome sekali masyarakat di sana ya. Bung Ganjar melihat ini aspek politik memang, tapi ada bisa dikaitkan dengan hukum itu sendiri. Ya, terus terang sih begini ya, kalau secara hukum apa yang terjadi kehadiran Ahok di Pulau Kelapa ya, ada Pulau Kelapa dan Pulau ya, di beberapa pulau ya, sih tidak bernilai hukum sama sekali di pengadilan ya. Nah, cuma begini, kalau kita mau lebih rinci dan lebih objektif, di peristiwa kemarin itu bukan tidak mungkin ada beberapa varian ya. Mungkin ada yang memang warga di sana yang ikut hadir, ingat apa ucapan Pak Ahok, tersinggung, tapi tidak sakit hati, tidak bertindak. Tersinggung tapi bertindak, menolak gitu ya. Ada juga mungkin yang tidak tersinggung, ikut menyambut ya. Atau tidak tersinggung, malas menyambut. Jadi pilihannya kan banyak, sehingga saya tidak mau terburu-buru menilai bahwa ini sesuatu yang
berguna untuk proses pengadilan. Itu ya, justru saya melihat ini sih sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali ya, karena kembali lagi yang harus dibuktikan adalah apakah kalimat yang keluar dari mulut Ahok adalah menista agama atau bukan. Itu saja. Jadi apalagi ini kan istilahnya apa ya, peristiwa yang terjadi setelah tindak pidananya gitu. Jadi bukan sesuatu yang bernilai secara hukum untuk pembuktian. Bahwa nanti mungkin hakim boleh menilai ya sebagai penilaian tambahan, mungkin hal yang meringankan baik dari terdakwa maupun baik dari rekan. Yang mengikuti jalannya sidang ini dibatasi sekitar 80 sampai dengan 120 orang. Mereka yang masuk di sini adalah orang-orang yang sudah memiliki identitas atau ID card yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan kita masih menantikan jalannya sidang yang akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kali ini. Sementara untuk beberapa saksi yang sudah hadir tadi ada Ketua MUI Ma'ruf Amin dan ada juga Ibnu Baskoro, saksi pelapor di Jakarta, dan juga Dahlia, anggota KPU DKI Jakarta pun juga sudah hadir. Sementara dua saksi lainnya adalah Jainuddin Sahbudin, keduanya adalah nelayan dari Pulau Panggang. Kita akan langsung membahas bersama Bung Ganjar Laksmana dan juga Bung Gaudens. Kita ke Bung Ganjar dulu. Bung Ganjar, ini ada saksi-saksi baru. Menurut Anda seperti apa? Ini ada Ketua MUI dan yang menarik juga ada Ketua anggota KPU DKI Jakarta. Karena kapasitasnya sebagai saksi, maka kita kembali lagi mengacu pada pengertian saksi ya, yang ada di KUHAP sebagaimana telah diubah oleh putusan MK, yaitu orang yang mengetahui peristiwa pidana karena melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri. Nah, dan tempo hari kan saya pernah sampaikan bahwa MK mengubah ini ya, jadi tidak harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri gitu. Yang saya kritisi bahwa tetap harus melihat sendiri, tetap harus mendengar sendiri, tetap harus mengalami sendiri, tapi yang dilihat, didengar, dan dialami tidak harus peristiwa pidananya, boleh peristiwa lain. Nah, tetapi kan putusan MK tidak menyatakan demikian. Nah, itu menurut saya kurang logis ya, tidak tepat gitu. Bagaimana mungkin orang bisa menyampaikan sesuatu yang bukan karena ia lihat sendiri, tapi lihat dari mata orang lain, dengar dari telinga orang lain, atau dialami oleh orang lain gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat kembali ke pengertian saksi, ya saya berharap orang yang menjadi saksi itu orang yang betul-betul mengetahui peristiwa yang terjadi di Pulau Kelapa ya, gitu, di tempat peristiwa waktu itu. Tuh, sehingga kita kembali kepada prinsip pembuktian hukum pidana, di mana hukum pidana berlaku dalam konteks tempus delicti dan locus delicti. Jadi kita melihat apakah yang dilakukan memang sudah diatur oleh hukum pidana dan apakah terjadi di wilayah hukum Indonesia dalam arti Pulau Kelapa. Nah, itu kan kaitannya banyak sekali, termasuk dengan kedudukan saksi yang akan menerangkan peristiwa yang terjadi di situ. Ya, kemarin ada dua saksi yang bisa dikatakan adalah saksi fakta begitu yang dihadirkan pada sidang ke-7, yaitu Lurah Pulau Panggang Yuli Hardi dan juga Nur Holis, yaitu kamerawan Divisi Humas Pemprov DKI. Dan dari pernyataan mereka, Yuli Hardi misalnya mengaku tidak mengikuti seluruh pidato Ahok. Itu menurut Anda sejauh mana kekuatan di mata hukum? Pertama begini, saya sudah sampaikan bahwa saksi-saksi ini orang yang berada di tempat ya. Kalau kita mengaitkan dengan delik yang disangkakan, yang didakwakan kepada terdakwa Pak Ahok, itu pembuktiannya harus mengarah kepada apakah saksi ya tahu, melihat, mendengar apa yang diucapkan Pak Ahok ya. Nah, tantangannya adalah begini, tantangannya adalah saya tidak tahu persis ya Pak Ahok itu bicara berapa lama ya. Nah, saksi hanya perlu mengiyakan bahwa kalimat yang keluar dari mulut Pak Ahok adalah demikian gitu. Nah, masalahnya begini, kalau Pak Ahok misalnya bicara 1 jam, saya khawatir saksi tidak mampu menegaskan kalimat tertentu, karena jangan-jangan di bagian itu dia sedang tidak konsentrasi. Ini Yuli Hardi mengatakan kemarin, Bung Ganjar, lebih jauh Yuli Hardi mengatakan bahwa tidak
tahu bahwa Ahok itu menyebut surat Al-Maidah. Bahkan ia mengatakan bahwa saya tahu setelah beberapa waktu ramai di televisi. Itu Yuli Hardy. Dan sementara kameramennya Nurholis Majid juga merekam pidato Ahok di Pulau Pramuka, tapi tidak memotong-motong rekamannya, sehingga dia pun juga langsung menyerahkan hasil itu kepada atasannya. Ya, maka harusnya begini, saya pikir penyidik dari awal harusnya mencari saksi, ya, orang yang hadir di situ. Yang ingatkah saudara ada kalimat Pak Ahok menyatakan demikian. Saya pikir mungkin ada, ya. Artinya itu bukan sesuatu yang mustahil, ya. Saya pikir pasti dari sekian, saya nggak tahu sekian puluh atau sekian ratus yang hadir di situ, pasti ada yang ingat kalimat-kalimat di bagian tertentu gitu. Nah, mereka inilah yang menurut saya seharusnya menjadi saksi sehubungan dengan pembuktian kalimat yang keluar dari mulut Pak Ahok gitu. Selebihnya, apakah kalau memang si saksi ini bilang, oh benar Pak Ahok bilang itu, saya ingat beliau bilang itu, mungkin hakim, jaksa, pengacara akan tanya, bagaimana ceritanya kok Anda bisa ingat potongan kalimat itu, gitu ya. Ini untuk memastikan apakah dia pura-pura ingat, apakah setelah ramai dia baru ingat, atau memang dia betul-betul merasakan sesuatu pada waktu Pak Ahok menyampaikan kalimat itu. Gitu. Kita kan begini, kita ngobrol panjang. Memasuki ruang sidang sudah akan segera dimulai. Kita lihat bersama ini jalannya sidang pada pukul 9 tepat, ya. Selalu dilaksanakan tepat pukul 9. Suasana sidang dapat Anda lihat langsung ini pemirsa. Basuki Cahayapurnama sudah memasuki ruang sidang dan Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarso juga tadi sudah menjelaskan terkait dengan tata tertib jalannya sidang yang akan digelar hari ini, dan auditorium ini dibatasi begitu untuk pengunjung yang mengikuti sidang sekitar 80 orang saja karena terbatasnya lokasi, sementara untuk para pendukung ditempatkan di luar sidang. Dan ini adalah proses jalannya sidang yang berlangsung. Jaksa penuntut umum Basuki Cahayapurnama dan tim kuasa hukum beserta majelis hakim sudah berada di area sidang. Kita akan melihat bersama bagaimana suasana terkini saat ini di sana. Pemirsa, untuk mekanisme sidang ini memang ada keterbatasan begitu dalam kami menyajikan visual atau gambar kondisi sidang, karena di sini juga majelis hakim memberikan peraturan kepada setiap media yang akan meliput sidang ini tidak bisa melakukan live langsung begitu, siaran langsung, tapi membatasi pengambilan gambar juru kamera begitu. Hanya diperbolehkan sebelum sidang dimulai, sekitar 5 menit sebelum sidang dimulai sampai dengan sidang berjalan. Kemudian nanti tim keamanan akan mempersilahkan para juru kamera ini untuk keluar ruang sidang. Namun beberapa media dari cetak online maupun elektronik lainnya bisa masuk ke ruang sidang tanpa membawa kamera dan juga alat perekam lainnya, karena di luar auditorium ini disediakan speaker untuk dapat kemudian tim media atau jurnalis mengikuti agenda sidang yang berlangsung. Saat ini mungkin kita bisa tersambung bersama Marsyalina Gita yang langsung ada di sana. Marsyalina Gita, seperti apa jalannya sidang kali ini? Sudah dimulai, tadi tampak terlihat di gambar Anda, Gita. Ya, saat ini sidang ke-8 terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah akan dimulai. Dari Hakim Ketua Dwi Arso Budi Santiarso sudah memanggil saksi pertama yang akan didengarkan keterangannya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua dari Majelis Ulama Indonesia. Dan saat ini untuk kuasa hukum, jaksa penuntut umum, hakim semuanya sudah siap untuk melangsungkan sidang perdana ini. Dan karena sidang saat ini sudah akan dimulai, untuk itu awak media diperkenankan untuk keluar dari ruang persidangan, karena sebentar lagi pintu dari ruang persidangan ini akan ditutup, sehingga tidak boleh lagi ada gambar yang
berada di dalam ruang persidangan. Seperti diketahui bahwa untuk Ma'ruf Amin, Ketua MUI ini pernah dipanggil oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 7 November 2016 yang lalu. Keterkaitan Ma'ruf Amin dimintai keterangannya atas fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sudah bro. Sudah bro. Sudah dikasih kesempatan. Oke Mbak. Iya baik, seperti yang sudah disampaikan bahwa karena persidangan saat ini sudah dimulai, maka dari itu untuk perekaman gambar maupun live report dari depan ruang persidangan ini sudah harus dihentikan karena sistemnya adalah ini tertutup untuk awak media dan awak media hanya diperkenankan untuk mendengarkan melalui speaker yang sudah disediakan di depan ruang persidangan ini. Tentunya kita akan terus mendengarkan dan juga nanti akan ada informasi-informasi yang terus digali oleh hakim, kuasa hukum maupun jaksa penuntut umum dengan saksi yang hari ini pertama dipanggil yakni Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yohana. Baik, kita terima kasih. Nanti kita akan kembali tersambung dengan Anda di sana, Marsyalina Gita dari Auditorium Kementerian Pertanian. Dan pemirsa, kita jeda dulu. Sesaat lagi Breaking News Metro TV akan segera kembali. Dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi sidang ke-8 Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Yang Anda lihat ini adalah kondisi ruang sidang saat ini. Sudah ada JPU dan juga pengunjung yang hadir di auditorium ini seperti sidang-sidang sebelumnya, bahwa untuk pengunjung ataupun tamu